pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melalui siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Tuhanlah yang menyertai kami dalam melakukan aktivitas kami. Dan berilah kiranya firman yang akan kami dengarkan menjadi firman kehidupan. Firman yang menuntun kami berada di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, siraman rohani di pagi hari ini adalah dari Mazmur 142 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Tuhan mendengar doa kita. Dalam sinopsis film The Fugitive, buronan, disebutkan Richard Kimball, seorang dokter bedah vaskular yang diperankan oleh aktor Harrison Ford, dituduh membunuh istrinya sendiri akibat semua bukti mengarah kepadanya. Dia dijatuhi hukuman mati, namun sebelum perjalanan tempat eksekusi, dia berhasil kabur dari penjara untuk mengejar pembunuh istrinya dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kendati dia harus berhadapan dengan tim deputi kepolisian yang dipimpin oleh Samuel Gerard yang melakukan pengejaran terhadapnya. Keyakinan Richard Kimball bahwa kebenaran pasti berpihak kepadanya karena dia percaya bahwa dia berada dalam jalan yang benar. Kendati harus berhadapan dengan pihak yang ditugasi untuk menangkapnya dan melakukan pengejaran secara terus-menerus. Namun demikian, Dr. Richard Kimball dalam kondisi yang lemah, lelah, tidak berdaya, tetap bersemangat untuk memperlihatkan dan mempertahankan diri serta memperjuangkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian kita melihat dalam nats siraman rohani pagi hari ini bahwa pemazmur hanya berserah penuh kepada Tuhan terhadap segala yang diarahkan kepadanya. Ancaman, fitnahan, cemoohan, hinaan serta kebencian lainnya, tekanan dan himpitan serta desakan yang dialamatkan oleh Raja Saul yang iri dan dengki kepadanya telah menempatkan dia menjadi seorang buronan yang dikejar dan harus ditumpas habis. Bahkan dikatakan sampai ia dalam gua yang dalam pun masih tetap dikejar. Hidupnya tidak ada yang menjamin karena hidupnya tidak diinginkan oleh musuhnya. Sehingga dalam kesendiriannya memohon kepada Tuhan, mencurahkan keluh kesahnya, menyampaikan keluh kesah dan rencana musuh yang akan menjeratnya,
serta tidak ada orang yang mempedulikannya. Hanya Tuhan sajalah tempat perlindungannya, yang mendengarkan teriaknya dan yang melepaskan dia dari orang yang mengejarnya. Semua harapan dan doa ini diteguhkan bahwa Tuhan adalah agung dan benar, sehingga layak dipuji dan dimuliakan. Tuhan amat baik terhadap orang yang berbuat adil dan melakukan kebajikan. Ya, dialah Tuhan yang maha adil dan benar, Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Kekasih Kristus, ada nyanyian sedemikian. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia lepaskanku, dia bebaskanku, kini aku jadi baru. Ya, kita yang dahulu jatuh menjadi buron dosa oleh karena kesalahan dosa, sehingga kita sudah hampir terpuruk. Namun ketika kita berseru kepada Tuhan, ingatlah, Tuhan menjawab doamu menurut keyakinanmu, karena Tuhan tidak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Apakah engkau sekarang berada dalam keterbebanan oleh karena berbagai masalah dalam hidupmu? Apakah engkau sedang sakit? Apakah engkau sedang berduka? Apakah sedang mengalami kegagalan? Apakah sedang bergumul dengan persoalan-persoalan batin yang boleh membebani hidupmu, keluargamu, dan pekerjaanmu? Mari, seperti pemazmur, dia tidak mengandalkan dirinya karena dia sadar akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Tetapi dia percaya ada Tuhan yang menjadi penolong yang akan menjaga dan menyelamatkannya dari kehancurannya. Kiranya doa setiap orang percaya yang di dalam keyakinan iman dan percaya akan menghidupkan semangat dan harapannya. Karena doa orang benar besar kuasanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah memberikan kami firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa Tuhan senantiasa mendengar doa orang percaya. Sebagaimana hamba-Mu Daud yang berdoa di tengah ketersesakannya, di tengah pergumulannya, Engkau melepaskan dia dari orang yang menyesahnya dan yang mengejarnya. Tuhan, berilah kiranya kepada kami kekuatan dan pertolongan ketika kami lemah, ketika kami terbatas, ketika kami tidak berdaya. Berilah kami kemampuan untuk dapat mengatasi persoalan dan masalah di tengah berbagai ragam pergumulan-pergumulan itu. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tapi Tuhanlah penolong, penyelamat, dan pembaharu hidup kami. Dan dalam satu hari ini juga kami berserah ke dalam tangan kasih Tuhan. Jagai dan kendalikan hidup kami. Kepadamu kami bermohon dan berserah. Terpujilah namamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertaimu. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berkarya dalam Tuhan dan senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam.